Alhamdulillahilladzi wassa ibadahu bittaqwa wa a'adda liman ittaqa jannatal ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan yang mulia, di waktu yang mulia, di tempat yang penuh kemuliaan ini pula kita kembali bersama-sama hadir menunaikan rangkaian amaliyah ibadah Jumat. Mudah-mudahan insya Allah rangkaian ibadah yang kita laksanakan hari ini menjadi amal terbaik kita, sekaligus insya Allah menyempurnakan ibadah kita sebelumnya, sehingga insya Allah kita meraih kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah Jumat para tamu Allah, menjelang wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat itu detik-detik kematiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun mendekati pamannya. Ya, ada 4 paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam: Hamzah, Abbas, Abu Thalib, dan Abu Lahab. 2 Muslim, Hamzah dan Abbas. 1 kafir, bahkan menjadi musuh Islam, Abu Lahab. 1 yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus membela Islam sehingga mencapai peradaban di Mekah dan sekitarnya, yaitu Abu Thalib. Tapi mari kita lihat sejenak kisahnya. Menjelang wafatnya Rasulullah mendekati sekaligus menuntun pamannya. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Berat lidah, berat lisan mengucap lafaz tersebut, bahkan tidak sanggup. Sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena yang selama ini membela Rasulullah, membela Islam, detik-detik wafatnya tidak sanggup mengucap. Ya, kalau kita lihat hebatnya bahasa Arab, ya, para ahli filologi, ahli bahasa sepakat tidak ada bahasa yang sekaya dengan bahasa Arab ini. Itu sebabnya Allah sengaja memilih bahasa Arab ini sebagai bahasa kitab Al-Quranul Karim. Lebih 25 juta kosakatanya. Mayit itu berarti orang yang akan mati. Maut orang yang sudah mati. Jenazah orang yang sudah dimandikan, sudah dikafani di atas keranda, siap untuk disolatkan. Coba kita lihat hebatnya bahasa Arab. Ya, Rasulullah menyebut, tuntunlah orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Yang akan mati, bukan yang sudah mati. Kalau kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, setiap selesai sholat fardu, itu pasti imamnya selalu sholat jenazah. Sholatul janaiz, itu bentuk jamak dari jenazah. Artinya apa? Banyak jenazah yang akan disolatkan. Tapi kalau kita Indonesia kan cuma 1 jenazah doang. Hebatnya bahasa Arab. Nah, kita lihat anjuran Rasulullah, tuntunlah orang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah. Bisa jadi mata tertutup, mulut tidak sanggup, tapi mungkin hati. Bukankah bapak-bapak hadirin sering mungkin karena sakit gigi tidak bisa secara lisan, tapi hati. Orang yang senantiasa berzikir mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia sakarat, bisa jadi lisannya tidak sanggup karena sudah koma, tapi hatinya masih la ilaha illallah. Tapi mari kita lihat kasusnya Abu Thalib, paman Rasul. Sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diulang lagi Rasulullah, paman ucapkan la ilaha illallah, insya Allah kelak di yaumil akhir saya bisa memberi syafaat dengan izin Allah. Sampai nangis sedih Rasulullah meneteskan air mata. Tapi apa yang terjadi hadirin? Pamannya tidak sanggup mengucap la ilaha illallah sampai keluar rohnya. Artinya apa? Hadirin jamaah Jumat, ya, turunlah firman Allah mengingatkan kepada Rasulullah sekaligus kita semua. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk terhadap orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah petunjuk siapa yang Dia kehendaki. Jamaah Jumat apa Allah?
Hidayah itu adalah hak mutlak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah punya kewenangan penuh terhadap hambanya, tetapi Allah tidak sewenang-wenang. Allah Maha tahu siapa yang serius dalam beragama, siapa yang suka mempermainkan agama. Satu yang harus kita ingat, hadirin, kita ini umat Nabi Muhammad SAW, umat di penghujung akhir zaman. Rasulullah Muhammad SAW disebut dengan Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup akhir zaman Nabi dan Rasul Allah. Nah, kita ini sudah di ujung. Kalau Al-Quran menyebut iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dalam bahasa Arab ada kata iqtaraba, kata dasarnya adalah qaruba, tapi ada sisipan huruf ta, iqtaraba. Artinya apa? Sudah terlihat begitu dekat hari perhitungan, tapi kebanyakan manusia masih lalai. Coba kita lihat, ketika Rasulullah mengucapkan ayat ini, jaraknya dengan kita sudah 1500 tahun. Apakah itu dianggap dekat? Menurut para ahli sains, bukankah umur bumi kita ini sudah 4,4 miliar tahun silam? Sudah lama sekali, sudah tua sekali. Bumi ini baru dihuni makhluk hidup 3,3 miliar tahun silam. 4 miliar dibanding dengan 1000 tahun, dekat sekali. Nah, kita sudah di penghujung akhir zaman. Nah, itu sebabnya karena di dalam tafsir Al-Muntakhab, ketika Anda mengucap ayat, khususnya di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu bentuk fi'il amar atau permohonan. Ihdi semakna dengan kata hadiah, hidayatan, huda, petunjuk. Kalau secara literal biasanya diartikan tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Kata Profesor Yusuf Qaradawi, ketika Anda membaca ayat, jangan hanya sekedar minta ditunjukkan jalan yang lurus, tapi minta kepada Allah supaya ditambahkan terus hidayah itu. Ketika hidayah ini terus ditambahkan, maka itulah yang menjadikan pertama, akidah kita menjadi kuat. Yang kedua, semangat kita untuk melaksanakan perintah Allah. Inilah yang tidak dimiliki oleh paman Rasulullah SAW, Abu Thalib. Orang yang sudah di dalamnya ada hidayah dari Allah, mudah dia melaksanakan ibadah itu. Minta terus petunjuk supaya ditambahkan, jangan pernah berkurang. Ya Allah, tambahkan terus hidayah di dalam hatiku supaya saya mudah melaksanakan perintah-perintah. Itulah makna. Karena itulah ketika hari Jumat wajib hukumnya hakim mengingatkan kepada jamaah umat Islam agar terus ditingkatkan ketakwaannya, haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Imam Al-Ghazali ketika menafsirkan ayat ini mengatakan di sana, wahai orang-orang mukmin, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Jadi takwanya itu sebenar-benar takwa. Apa makna penafsiran sebenar-benar takwa? Jangan Anda hanya bertakwa di hari Jumat. Ketika keluar hari Jumat, selesai Jumat, hilang takwanya. Jangan Anda hanya bertakwa ketika waktu sholat. Pada saat sholat takwanya luar biasa, tapi selesai sholat, pergi ke pekerjaannya, berinteraksi dengan manusia, terjadi penipuan. Luar biasa, ini bahayanya takwa. Ya, banyak orang seperti ini hanya bertakwa pada saat di masjid, hanya bertakwa pada saat sholat, hanya bertakwa pada saat ngaji, tapi keluar di sana tidak dibawa takwanya. Banyak kita lihat, dia bertakwa ketika menjelang pemilu, pilkada, bahkan ayat-ayat, simbol-simbol Islam dibawa. Ketika duduk di sana hilang takwanya. Nauzubillah, coba kita lihat.
dulu kita masih hanya disuguhkan korupsi itu 1 juta, 10 juta, 100 juta. Sekarang sudah miliaran, bahkan triliunan. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Berarti takwanya tidak dibawa dalam pekerjaannya. Hampir semua lini BUMN negara kita ini, Masya Allah, habis. Negeri kita Indonesia ini negeri yang paling kaya di dunia. Betul-betul merdeka penjara negeri ini. Masya Allah, apa yang kita cari di Indonesia ada semua. Apa yang kita cari? Padinya, berasnya, buah-buahannya, sayurnya, airnya, minyaknya, lautnya, paketnya komplit. Tidak ada negeri sekaya ini. Kalau kita lihat di negara-negara Arab, apa modalnya? Cuma minyak doang. Kalau nggak kerjasama negara lain, nggak bisa makan. Kita apa kurangnya? Garamnya dari Madura itu cukup se-Indonesia digarami. Berasnya padinya dari Cianjur, Jawa Barat, dari Sulawesi Selatan, Surabaya cukup untuk Indonesia. Buah-buahannya nggak kalah kualitasnya dengan negara lain, tapi kok masih banyak masyarakat kita yang tidak bisa menikmati. Nah, inilah pentingnya hak qatuqati. Inilah yang menjadikan hari Jumat ini mulia. Karena umat Islam direcas, direfresh lagi ketakwaannya. Allah ingatkan hak qatuqati, sebenar-benar takwa. Jangan hanya sekedar takwa tapi di bibir doang. Artinya apa? Kalau hanya sekedar di bibir, berat nanti mengucap la ilaha illallah menjelang wafatnya. Masukkan di dalam hati takwa itu. Bisa juga berarti hak qatuqati, sebenar-benar takwa. Rasulullah mengingatkan melalui hadis qudsi, ittaqillaha haitsu mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu. Ibadah kita jangankan untuk menyamai ibadah para sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mendekati saja berat. Para tabi'in, ya, 4 imam, rasa-rasanya juga masih jauh sekali ibadah kita. Tapi jangan berkecil hati, karena Rasulullah mengingatkan bertakwalah sesuai kemampuanmu. Anda mampunya sholat fardu yang benar, sudah silakan. Anda mampu tahajud 2 rakaat, silakan. Anda mampu puasanya Senin Kamis, silakan. Anda mampu berinfak, berwakaf, alhamdulillah panitia karpet mengumumkan. Anda mampunya 5.000, silakan 5.000. Itu yang disebut dengan hak qatuqati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali engkau meninggal, kata Allah, kecuali dalam keadaan muslim. Nah, inilah bahayanya. Kematian dirangkai dengan takwa. Siapa meninggal dengan keadaan tidak muslim, maka kafirlah dia. Karena di dalam Islam hanya 2 golongan, muslim, kafir, tidak ada yang tengah-tengah. Musuh yang pasti datang dan paling dekat datangnya adalah kematian. Tapi masih banyak orang yang lengah. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Inilah yang diingatkan. Itu sebabnya takwa ini, hak qatuqati, bisa juga berarti masukkan di dalam hati. Jangan hanya di mulut. Dalam kitab Minhajul Abidin, ya, sebelum kita tutup, menjelang ajal tiba, ya, menjelang datangnya kematian, sungguh setiap kematian itu pasti didahului yang namanya sakarat. Sakarat itu artinya mabuk di luar akal sehat, pasti. Dan sungguh sakarat itu pasti sakit luar biasa. Belum pernah merasakan orang itu sakit sesakit dengan datangnya sakaratul maut. Coba kita lihat dalam satu riwayat, ternyata yang akan mencabut roh seseorang itu bukan satu malaikat. Wan nazi'ati gharqa. Itu bentuk jamak demi malaikat-malaikat pencabut nyawa. Jadi banyak. Bahkan dalam riwayat, malaikat itu punya bagian tertentu. Kalau pertama 70 malaikat yang akan mencabut roh dari telapak kaki sampai lutut. Itu shift pertama. Cabut malaikat
laksanakan tugas. 70 ditarik dari telapak kaki sampai lutut. Dan itu sakitnya luar biasa karena diperas, bukan sekedar ditarik. Tarik sesi pertama. Makanya orang biasanya kalau menjelang kematiannya pasti biasanya itu kakinya dingin. Saya pernah bawa jemaah umroh meninggal di rest area dari Jeddah menuju Madinah. Dingin, mulai dari kaki dingin, betis. Makanya biasanya hati-hati. Yang biasanya pertama itu sakit, kram, kesemutan. Nah, ini udah mulai. Sesi pertama dari situ. Selesai itu datang malaikat bagian kedua 70 dari lutut sampai ke perut. Nah, mulai sakit pinggang itu biasanya begitu, hati-hati. Ya, berhenti di situ dari perut sampai ke tenggorokan. Situ bagian ketiga, berhentilah di situ. Terakhir, siapa yang kuat akidahnya menjelang keluarnya roh, datanglah iblis dengan serupa kedua orang tuanya. Sebelah kanan datang ibunya, wahai anakku, ikut dengan emak Nasrani, enak. Kalau akidahnya kuat di dalam hati, hakqatuqati, gak mudah terpengaruh juga. Saya dari dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datang lagi dalam bentuk ayahnya dari sisi kirinya Yahudi, ikut nak. Ayah Yahudi enak, masuk surga. Kalau dia hakqatuqati di dalam hatinya, nggak mudah. Di sini nggak ada lagi yang bisa membantu kecuali keimanan, ketakwaan kita. Begitulah prosesnya. Tapi orang yang lemah dan suka mempermainkan agama, kita lihat di negara ini banyak yang suka memperolok-olokkan agama Islam. Seperti itulah nanti yang akan gampang dibolak-balikan oleh syaitan hatinya. Hadirin jamaah Jumat, satu lagi sebelum kita tutup khutbah yang singkat ini. Berdasarkan pernyataan hakqatuqati, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa ternyata ibadah yang diberikan dan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sepenuhnya berpihak kepada kita. Kita lihat sholat. Mari kita lihat sejenak. Ternyata sholat ini luar biasa hikmah di balik penentuan waktu-waktunya. Kita lihat dari subuh menuju zuhur. Waktunya panjang. Tetapi Allah ingatkan, bertebaranlah di muka bumi mencari rezeki. Insya Allah maksiat gak begitu, peluangnya gak begitu lebar ketika subuh menuju zuhur. Karena apa? Orang disibukkan dengan pekerjaan dunianya. Makanya sholat sunnah yang ada waktu itu hanya satu, sholat sunnah duha. Dari zuhur menuju asar, umat Islam masih disibukkan dengan aktivitas dunianya. Maksiat mungkin masih jauh. Bisa jadi hanya tanda tangan meleset, maka kembali dari waktu asar diampuni segala dosa-dosa kita. Dari asar menuju maghrib pun waktu yang tangguh, simpel dan singkat. Masih sibuk menuju pulang ke rumah. Dari maghrib menuju isya, orang lagi siap-siap untuk istirahat. Yang panjang waktunya dari isya menuju subuh. Inilah waktu yang paling panjang dan paling potensial manusia berbuat dosa maksiat. Karena potensinya besar berbuat dosa dan maksiat, maka Allah hadirkan banyak sholat sunnah di sana. Ada tahajud, ada sunat taubat, ada istikharah, ada sunnah hajat, dan tutup dengan witir. Doa yang paling makbul adalah doa selesai sholat. Kalau Anda menunggu subuh masih lama. Siapa tahu Anda meninggal setelah berbuat maksiat belum sempat bertaubat. Maka laksanakanlah sholat sunat sebelum Anda bertaubat, sebelum Anda mohon ampun kepada Allah. Insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sholat ini Allah ingin supaya kita kembali bersih setiap saat. Mungkin saya pernah katakan di tempat ini, doa kita hanya 2 hari dalam sepekan, setiap Senin dan Kamis. Catatan kita diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa di hari Jumat, baru akan sampai di hari Senin. Kalau berdoa di hari Selasa, baru sampai di hari Kamis. Kecuali kalau didahului dengan sholat. Selesai sholat langsung berdoa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada sholat jenazah?
Kenapa nggak langsung mendoakan? Karena kalau sholat langsung doa kita dikabulkan. Kenapa ada sholat sunnah syafat sebelum bepergian? Berdoalah minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah menunjukkan bahwa betapa keberpihakan Allah kepada hambanya. Allah ingin kepada kita semua bersih setiap saat, sehingga pada saat nanti dipanggil kita dalam keadaan suci bersih. Inilah hakikat kemerdekaan, bersih dari segala dosa, merdeka dari segala maksiat dan kemungkaran. Mudah-mudahan insya Allah khutbah di hari ini menjadi inspirasi semangat untuk terus membersihkan diri kita, sehingga insya Allah pada saat nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dalam keadaan suci dan bersih tanpa satu pun dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله